pada kelas PM 2023E. Di sini kami akan mempresentasikan praktik pengajar kami tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT, materi eksponen dengan kelas 10. Di sini anggota kelompok kami, saya sendiri Anissa Yura Indraswari dengan NIM 154. Saya Naswa Kamila Fauzia dengan NIM 025. Saya Gata Ardia Devi dengan NIM 027. Saya Revan Gadio Permana dengan NIM 203. Baik, untuk selanjutnya saksikan video pembelajaran kami tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Apa ada yang sakit? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa untuk kepentingan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat mencukupkan. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Oke, berarti masuk semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita mengingat-ingat dulu. Mungkin ketika SMP kita pernah mendengar perkalian berulang atau eksponen. Kalau dilihat ini bentuk apa ya? Kalau secara bentuk sederhananya nih, gimana penulisannya? Ada yang tahu? Dua pangkat 4. Oke, betul. Oke, kalau ini? Kalau ini penulisannya dalam bentuk perkalian berulang seperti apa? 5 kali 5 kali 5. Oke, bentuknya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke, ada yang tahu nggak eksponen itu atau perkalian berulang dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan nyata kita tuh kita temui di mana? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, kalau di bidang ekonomi kan kalian pastinya waktu Lebaran pasti dapat THR kan? Nah itu kalian simpennya di mana? Di hari itu sendiri, ada yang di bank atau mungkin ada yang simpen sendiri atau di orang tuanya gitu. Jadi kalau eksponen dalam ekonomi itu kita temui di bank ya. Di bank itu ketika kita menabung kita dapat bunga kan. Nah, itu penggunaan eksponen di bidang ekonomi itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di bidang biologi. Nah, kemarin waktu tahun 2019 itu kan ada COVID ya. Nah, di berita-berita kan sering muncul kayak grafik, terus muncul kayak bagaimana penyebaran COVID di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan eksponen di bidang biologi. Atau mungkin kalian pasti sering menemui soal-soal tentang pembelahan bakteri, pembelahan amoeba, itu adalah salah satu contoh eksponen. Kemudian di bidang fisika. Di bidang fisika itu kalian mungkin sering gitu ya menemui di hukum Newton. Itu adalah salah satu contoh eksponen di bidang fisika. Lanjut ke apa sih tujuan dari kita belajar eksponen ini? Jadi yang pertama kita tujuannya itu dapat menyatakan perkalian bilangan bulat secara berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, kita dapat memahami serta menarik kesimpulan dari sifat-sifat eksponen. Nah, kelihatannya ini kan masih agak bingung, masih belum semangat nih, masih pagi-pagi. Mungkin udah pada sarapan apa belum? Belum. Oke. Untuk memacu semangat kita, Ibu ada speaking nih. Boleh semua berdiri dulu yuk, berdiri.
hasilnya bilangan genap, kalian hadap ke kanan. Kalau hasilnya bilangan ganjil, kalian hadap ke kiri. Paham? Paham. Kita coba dulu ya. 2 pangkat 2. Ada. Kalau 3 pangkat 2. Oke, kita mulai ya. Kalau 10 pangkat 2. 2 pangkat 2. 5 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3. Yang terakhir, kalau 5 pangkat 4. Oke, jadi semuanya sudah panas ya, sudah bisa berhitung, bisa fokus. Oke, boleh duduk semuanya dulu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Naswa. Terima kasih. Oke, tadi kan udah fokus ya, udah bisa berhitung bilangan pangkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di sini ada definisi dari bilangan eksponen atau bilangan dipangkat, yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi tadi kan ada ya 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya kan 2 pangkat 4. 2 itu sebagai bilangan pokoknya. Nah, 4 itu sebagai pangkatnya. Tadi kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 4 kali kan, makanya jadinya 2 pangkat 4. Nah, di sini ada definisi dari bentuk lainnya. Yang pertama, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1/A dipangkatkan N. Jadi misalkan 2 pangkat negatif 1, maka itu bisa dituliskan dengan 1/2 pangkat 1 gitu. Jadi 2-nya itu dijadikan 1/2, kemudian negatif N-nya itu dijadikan positif. Kemudian yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1/N sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N sama dengan A. Jadi misalkan A-nya itu 8, pangkatnya itu 3, maka 8 pangkat 1/3 sama dengan 2. Nah, itu bisa dituliskan juga dalam bentuk P pangkat N sama dengan A, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N-nya itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M/N sama dengan A pangkat 1/N dipangkatkan lagi dengan N. Jadi misalkan 3 pangkat 2/3 sama dengan 3 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Sudah paham? Sudah. Terus di sini ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Dengan A-nya itu tidak boleh 0 dan M sama N-nya itu bilangan bulat. Misalkan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, itu hasilnya 2 pangkat 3 ditambah 4 gitu. Terus coba 3 pangkat
2 dikalikan 3 pangkat 1, hasilnya berapa? 3 pangkat 2 ditambah 1. Oke, kalau misalkan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 1, bisa nggak? Nah, karena ininya beda ya, karena kalau di kayak gitu berarti harus sama. Ini harus 2, ini 2, atau ini 3, ini 3. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu bisa dituliskan dengan A pangkat M dikurangi N. Misalkan 3 pangkat 1 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1, itu hasilnya 3 pangkat 3 dikurangi 1. Gitu. Coba 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 1, berapa? 4 pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikalikan dengan N. Misalkan ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama 2, maka hasilnya 5 pangkat 2 dikalikan dengan 2. Gitu. Coba 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya 2 pangkat 4 dikurangi 2. Oke. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu A dikali B dipangkatkan M, itu bisa dituliskan dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Misalkan 3 dikalikan 4 kemudian dipangkatkan 1, hasilnya itu 3 pangkat 1 dikalikan 4 pangkat 1. Jadi ini 3 dipangkatkan 1, 4 dipangkatkan 1. Itu. Misalkan ada 2 dikali 4 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Misalkan ada 2/1 dipangkatkan 3, hasilnya itu 2 pangkat 3 dibagi 1/3. Jadi ini yang dipangkatkan dua-duanya, atas sama bawahnya dipangkatkan sendiri. Coba 1/4 dipangkatkan 4, hasilnya 1/4 dikurangi 4 pangkat 4. Kemudian yang ke-6, A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per N menghasilkan A pangkat M plus P per N. Misalkan sini aja. 2 pangkat 3/2 dikalikan 2 pangkat 1/2, hasilnya itu 2 pangkat 3/1/2. Jadi di sini A-nya itu harus sama, bilangan pokoknya harus sama yaitu 2, terus N-nya yang pangkat pembaginya itu harus sama juga, jadi di sini juga 2, maka bisa dibuat kayak gini. Paham? Coba 4 dikalikan 1/4 dikalikan 4 pangkat 3/4, hasilnya 4 pangkat 1/3/4. Kalau misal 5 pangkat 1/4 dikalikan 5 pangkat
2/1. Bisa nggak? Kenapa? Iya, karena ininya beda ya. Ini 4, ini 1. Selanjutnya yang ke-7 yang terakhir, A pangkat N per N dikalikan A pangkat P per I menghasilkan A pangkat N per N ditambah P per I. Nah, itu yang ini itu masuk ke sifat yang ke-7, dimana ini penyebutnya itu kan beda ya, 4 sama 7, maka ini bisa menghasilkan 5 pangkat 1/4 ditambah 2/1. Kalau misalkan 3 pangkat 2/1 dikalikan 4 pangkat 3/2, ini bisa nggak? Kenapa? Oke, tuh. Berarti udah paham ya? Sekarang Ibu punya latihan soal untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini dulunya sudah sesuai sama kelompok yang Ibu berikan kemarin kan? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan.
J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 apa? Ayo, ada yang kata itu. J. 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 Bu. J. Ibu J. 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 Oke. Nomor 7 Do. Coba yang B ya. Nomor 8 Do. Nomor 9 C. Nomor 10 Do. Oke, berarti udah paham semua ya, udah bisa mengerjakan latihan soalnya semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Tio. Oke, tadi sama Bu Sunama belajar tentang apa? Apakah kalian sudah paham apa yang disampaikan Bu Sunama tadi? Oke, kalau sudah, dari sini akan dilanjutkan game. Mau game nggak? Coba saksikan dulu ya tentang game ini. Nanti peralatan kelompok dapat tunjuk dari setiap kelompok. Nanti setiap kelompok masuk ke depan dan berdiri di tengah situ ya. Nanti kalian cepetan untuk mengerjakan pembelajaran yang Bapak taruh di sini nanti. Nanti poinnya akan diambil siapa yang paling cepat dan jawabannya siapa yang paling banyak benarnya. Tapi kalau misalnya ya si A dan si B ya, si A yang lebih cepat tapi jawabannya yang benar ini lebih sedikit dari si B, nanti si B pemenangnya. Tapi kalau si A yang lebih cepat dan jawabannya yang benar sama dengan si B, nanti diambil pemenangnya siapa yang cepat. Sudah paham? Oke, nomor 1 yang mana? Nomor 2. Oke, nomor 1 perwakilannya Mas Hendri. Nomor 2 Caning. Oke, partai kelompok di tengah sini. Ada pulpen ya? Oke, itu nanti Bapak hitung sampai 3, cepetan ya ngeceknya. Nanti enggak, langsung satu orang langsung semuanya. Nanti batas waktunya 5 menit. Selesai nggak selesai, nanti tangannya kanan ke atas ya. Kerjakan sebisanya saja, tidak apa-apa. Nanti yang menang juara 1 Bapak kasih nilai. Ayo, siap? 1, 2, 3. Waktunya masih lama 4 menit.
masih ini dulu ya yang nah, saya koreksi dulu tulisannya. Pemenangnya kelompok 1 ya, karena pakai. Oke, lanjut kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 Satu Suprama dan kelompok 4 Nadila. Sudah tahu kan nontonnya tadi? Ayo, kita hitung dari 1 sampai 3, nanti kan cepetan ya hasilnya. 1, 2, 3. Dan sangat Nah ya, kita cek dulu ya. Oke, pemenangnya di sini kelompok 4. Ya, babak final ini ya, nanti aturannya beda dengan babak yang tadi.
Nanti babak final ini semua anggota kelompok maju ke depan, semua kelompok yang menang. Nanti setiap anggota kelompok per orang menjawab satu soal yang Bapak sediakan di meja. Gimana, sudah paham? Oke, kelompok pemenang tadi silahkan maju ke depan. Oke, nanti Bapak hitung 1 sampai 3 langsung kerjakan cepat ya. Nanti waktunya 5 menit. Ayo, 1, 2, 3. Oke, pemenangnya yaitu kelompok 1. Selamat kelompok 1 dan sekali lagi A.
Oke, seru gak tadi dunia? Habis ini lanjut sama Bu Yura. Oke, baik. Gimana tadi gamenya, seru gak? Tadi siapa yang menang? Kelompok 1. Dua-duanya? Kelompok 4. Oke. Kelompok 1 nanti dapat poin 5 ya untuk partisipasi hari ini. Jadi kelompok 1 tadi anggotanya siapa aja? Dari Aulia sama Ananta. Kelompok 4 siapa tadi? Nadila. Sehat. Baik. Oke, yang kelompok 1 nanti dapat 5 poin ya. Terus kelompok 4 dapat 4 poin, kelompok 2 sama kelompok 3 dapat 2 poin. Nah, tadi kan udah dijelasin ya dari awal sampai akhir sampai ke sifat-sifat dan games. Apa sih pelajaran yang kita pelajari pertemuan kali ini tuh rangkumannya apa? Ada yang tahu? Saya Oh ya, Anta apa? jadi kita setelah pembelajaran kali ini kita jadi tahu apa sih eksponen itu, terus sifat-sifat dari eksponen. Ternyata itu eksponen juga penting di kehidupan sehari-hari. Misalnya di biologi seperti yang dijelaskan sama Ibu Agatha tadi, yaitu kita dapat menghitung penyebaran virus dan bakteri, juga di ekonomi serta fisika. Ya. Jadi kesimpulannya eksponen itu bisa ternyata tuh di kehidupan sehari-hari itu ada seperti di ekonomi waktu kita menabung di bank itu bunganya ternyata termasuk dari eksponen. Terus kalau di biologi ternyata kita bisa menghitung jumlah pertumbuhan virus itu melalui eksponen. Jadi tadi kita juga udah membahas pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen sama permainan tadi ya. Nah, untuk waktunya sudah habis. Ibu untuk pertemuan kali ini jangan lupa ya, tadi kan di buku ada latihan-latihan soal dikerjakan. Terus kalau misalnya ada yang sulit di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Sekian, kalau kurang lebih mohon maaf, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih pertemuannya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.